Kita fokus kepada perhatian Iya. pelaku pasar di pekan ini, apa saja yang bisa kita perhatikan nih, Safira? Ya Maria, kalau misalkan kita melihat begitu ya, pasar financial Indonesia ini minggu kemarin mampu mencatatkan kinerja bullish begitu ya, di tengah isu ekonomi domestik yang global yang penuh dengan gejolak begitu. Tapi kalau misalkan ditanya mampukah mengulangi kinerja positifnya pada pekan ini, Maria, di tengah banyaknya sentimen negatif yang datang dari pasar domestik dan global, ada kenaikan harga BBM, krisis energi di Eropa, kenaikan tarif ojol, volatilitas harga minyak, lalu kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Eropa 75 basis point. Kita lihat saja Maria, indeks harga saham gabungan hari ini diawali dengan ditutup menguat begitu ya 0,16% begitu. Nah, nilai perdagangan transaksi hari ini juga cukup besar begitu ya. Kalau misalnya kita lihat turnover-nya juga cukup ramai 13 triliun. Yes. Dan kalau misalnya kita lihat transaksi di sesi 1 itu juga didominasi oleh saham-saham perbankan begitu ya dan pertambangan batu bara. Gitu Oke, Maria. memang masih sama sebenarnya secara garis besar, tetapi kalau dilihat memang lebih didominasi di penguatan ternyata di awal-awal September ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sektoral mungkin ya, apa yang mungkin bisa jadi perhatian nih, Safira? Ya Maria, kalau meskipun kita lihat begitu ya sempat ditutup melemah pada sesi 1 tadi ya, kita lihat volatilnya pada perdagangan hari ini melemah di 0,28% menjadi ke level sempat di 7.200-an. Ini disebabkan lantaran pelaku pasar ini juga sedang mencermati hasil dari Consumer Confidence Indonesia yang akan rilis pada hari Kamis mendatang seiring dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang meningkat ke harga Rp10.000. Masih sampai sekarang ya, dan gonjang-ganjingnya juga masih terasa karena masih banyak sekali demo juga nih terkait mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Ya. Tapi kalau kita mencoba mengcompare performa dari IHSG yang cukup baik ini dengan apa yang terjadi di Asia, seperti apa nih, Safira? Ya, kalau misalnya kita lihat di bursa regional begitu ya, kalau misalnya kita lihat sebenarnya bursa Asia ini bergeraknya cukup mix, di mana indeks kita lihat ada Hang Seng, ada Tokyo ya, kita lihat berada di penguatan 1,16%. Ya. Singapura juga masih menguat di 0,38%, dan kalau kita lihat Hong Kong ini masih belum ada bergerak begitu ya pasarnya, sementara juga Shanghai juga belum. Dan hal tersebut kalau misalkan kita lihat mixnya bursa Asia ini dikarenakan pelaku pasar sedang mencermati hasil dari beberapa indeks ekonomi GDP UK begitu Maria, yang akan dipaparkan pada siang nanti, serta adanya rilis inflasi retail untuk India juga nih yang akan rilis setelah pasar ditutup. IHSG sejalan lah ya dengan beberapa bursa di kawasan regional seperti Tokyo atau Nikkei 225, dan juga sejalan dengan Straits Times ya, indeks bursa Singapura. Sementara yang lainnya masih bergerak stagnan ya untuk Hong Kong dan juga Shanghai Composite. Ya. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari sisi global tidak terlalu banyak intervensi seharusnya. Berarti ini murni digerakkan oleh domestik sepertinya. Nah, Betul apa sekali. nih yang mungkin kita bisa perhatikan kekuatan dari sisi domestik ini? Ya, kalau kita lihat indeks sektoral ini kan ditutup mix begitu ya tadi di sesi 1. Adapun juga kalau kita lihat sektor infrastruktur juga tadi kita lihat melemah dan seiring dengan potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia guna mengendalikan tingkat inflasi yang akan berdampak pada meningkatnya beban keuangan dari perusahaan si infrastruktur itu. Dan kalau misalnya kita melihat komoditas dan nilai tukar Maria, kita lihat pergerakan harga komoditas bergerak mix juga nih, di mana harga CPO raw ini melemah 3,18% seiring dengan peningkatan produksi global, dan juga kalau misalkan kita lihat turunnya permintaan dari China seiring dengan adanya kebijakan zero COVID policy yang berdampak pada konsumsi CPO yang menurun di China. Cukup dalam ya, 3,18% untuk Rotterdam's Prices Index untuk CPO. Oke, ini memang yang terjadi di CPO masih Iya. tidak terlalu banyak perbedaan sebenarnya dengan apa yang terjadi di pekan-pekan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi coal ini tampaknya masih menarik ya untuk Masih menarik. diperhatikan ya. Masih Safira. menarik. Saya datang ke Kalimantan kemarin Maria. Kamu pegang langsung kan ya Saya pegang kemarin langsung. batu baranya. It's real ya. Iya, itu benar-benar karena saya tahu itu masih jadi primadona sekarang Betul, batu bara. betul. Jadi saya sampai datang ke sana pemirsa. Dan kalau misalnya kita lihat komoditas batu bara ini terlihat begitu ya, harganya memang koreksi Maria, tapi masih di atas 400-an US dollar per ton. Nah, kalau kita lihat yang menarik perhatian saya langsung saja nih Maria, ada Bumi yang sahamnya juga melesat nih. Yes. Ya, tadi udah lebih dari 10%, sekarang dia 9,38%. Dan kalau kita lihat sementara dari Bumi lumayan bisa mendongkrak saham yang kini berada di level Rp210 per lembar saham. Yang pertama kalau misalkan kita lihat begitu ya kinerja Bumi sepanjang semester 1 2022, ini Bumi mencatatkan pendapatan sebesar 968,68 juta dolar Amerika Serikat atau setara 14,45 triliun rupiah. Ditambah juga ada aksi korporasi Maria dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau dikenal sebagai private placement.
dalam jumlah yang jumlah untuk membayar utang dan nilainya lumayan 24 triliun Maria. Oke, besar sekali ya. Dan kalau dilihat sebenarnya dari sisi performa Bumi ini, walaupun mungkin kemarin sempat harga sahamnya di level paling rendah ya di 50 rupiah per saham, tetapi kalau dilihat dari sisi equity nggak minus. Kemudian juga dilihat dari sisi laba, dicetak juga ada laba yang tercetak ternyata juga menguntungkan. Apalagi commodity price seperti batu bara cukup kuat sebenarnya menyokong Bumi ini karena banyak sekali fund-fund sebenarnya yang lebih banyak menaruh ke komoditi sektor dan Bumi sebagai salah satu pilihannya. Jadi banyak alasan ternyata ya untuk bisa ikut Bumi terbang nih saat ini ya. Oke, kita ke nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ya kalau kita lihat tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya, nilai tukar rupiah juga tercatat melemah sebesar 0,09% menjadi 14.800-an begitu ya. Hal tersebut Maria seiring dengan potensi kenaikan suku bunga The Fed guna mengendalikan tingkat inflasi Amerika Serikat berada di kisaran 2%. Oke, masih dengan sentimen yang sama tampaknya ya. Dan kondisi rupiah sebenarnya kalau tadi kita lihat memang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi sekarang level nilai tukarnya sudah tidak semepet kemarin yang hampir-hampir 15.000 di 14.900 ya, sekarang mungkin udah di 14.800-an. Mungkin kita tinggal lihat nih nanti beberapa keputusan-keputusan seperti monetary policy yang diambil oleh Bank Indonesia di bulan ini, apakah ahead the curve, apakah bisa mampu juga menjaga nilai tukar. Kita tunggu saja. Kita nantikan. Baik.